Dan di studio di redaksi Harian Berita Kota ini sudah hadir banyak peserta diskusi. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab kepada para panelis yang hadir saat ini yang ingin memberi masukan atau memberi informasi tentang Golkar seperti apa. Silakan, saya persilakan untuk kita buka sesi pertama 3 orang. Silakan, ada yang ingin memberi masukan? Ada? Silakan Pak. Diperkenalkan dulu. Perkenalkan dulu namanya siapa? Silakan Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin Lagu. Kebetulan juga saya juga salah satu pengurus Golkar. Ada Golkar. Begini. Terima kasih masukannya Pak Prof tadi bahwa ada kata yang bahwa Golkar sebenarnya ada degradasi intelektual. Saya menangkap bahwa keluhan Golkar sekarang ini justru yang bermasalah yang selalu tampil. Salah satu contoh ini sekarang ini misalnya, anggaplah ini senior kita di DPP. Justru yang bela, justru saya ini Pak Ketua Umum ini kan tokoh yang memang bermasalah. Ada cacatnya. Ini barangkali salah satu yang bisa saya tangkap dari Pak Prof. Yang kedua, ada di kalangan Bung Ketua Umum. Maksud saya ada ringnya ini Ketua Umum ini yang selalu tampil di DP ini yang membackup Ketua Umum. Ya itu yang persen. Yang kedua, saya ingat ada juga saya ini tingkat penerimaan Ketua Umum kepada pengurus Golkar yang sebenarnya lemah, tidak kuat sehingga kelihatannya Golkar tidak kompak. Di hasil musda kemarin di Jakarta Sultan, saya ingat betul ke Armin di cermas saya dari jam 12 sampai subuh. Yang ingin saya sampaikan, Karmin secara personal dia mengatakan bahwa jangan kaget, saya akan masuk pengurus nanti di pengurusan yang terpampau, tapi mungkin hanya setengah jalan. Saya ingat betul itu. Saya ingat betul. Sebenarnya saya mau sebenarnya apa di balik pernyataan itu? Saya masih penasaran sebenarnya. Apa sebenarnya jawaban itu? Saya ingin sekali, mudah-mudahan hari ini bisa dijawab. Saya kira sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada? Ada lagi? Mungkin yang dari Pak Hasmi ya? Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya sebenarnya ini tidak niat mau bicarakan Golkar. Karena saya Demokrat, begitu kan? Itu kan masalahnya. Tapi pada awal dan pada akhirnya kan kita semua tumbuh dalam satu atmosfer yang dikuasai oleh Golkar di masa pertumbuhan kita dulu. Sehingga misalnya di kampus, ya ketika kita aktif ya Golkar itu lawan. Ya lawan tanding, lawan debat, lawan apa, tetapi juga kita sadar bahwa proses transformasi senior-senior kita kemudian itu kan masuk ke sana karena itu dimungkinkan. Jadi sehingga para senior kita menjadi representasi kita di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPR RI misalnya. Idola-idola kita lah yang mengkader kita. Meskipun kita pada saat aktif itu lawan dari Golkar, lawan tanding. Dan ya karena partai yang sangat kuat ketika itu, memang atmosfer intelektualnya juga disetting sedemikian rupa karena dia kan menjadi semacam backbone-nya Orde Baru kan, tulang punggungnya.
Sehingga tidak sekedar politiknya yang seperti terjadi hari ini yang diurus begitu. Kasakusuknya, apanya rebut-rebut kuasanya, tetapi sebenarnya basisnya. Sehingga pengkaderan itu, saya kan tahu itu PDLT, Bos. Yang semacam filter saringan. Jadi prestasi, dedikasi, loyalitas, dan T-nya itu tidak tercela. Jadi saya datang masih berlaku di Golkar atau enggak sekarang tuh? Masih ya? Nah, mainan politiknya di tidak tercelanya. Jadi misalnya ada tokoh yang tidak disukai ya, kok itu tidak tercela, tapi itu kan tidak terungkap. Jadi itu desain, saya kira desain sistem rekrutmen yang saya kira masih bisa dipakai sekarang itu. Tapi kan siapa sekarang yang mau masuk Golkar gitu di tengah pragmatisme ini, itu kan juga pertanyaan. Kan kayak gitu. Sama juga siapa yang mau masuk partai melihat kenyataan bahwa ya masuk partai itu harus punya duit. Nah, sehingga situasi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya duit yang menginginkan backup politik, katakanlah para pebisnis. Di Sulsel ini saja kan hampir semua pebisnis itu. Malah kontraktor besar Sulsel ini kan yang ya. Komandannya kontraktor. Iya, tahu kasih masuk anaknya malah kan? Tidak masuk. Kasih masuk anaknya di partai apa supaya ada backup. Sampai kemudian saya dengar di DPR provinsi juga kan ada juga kecewa juga ternyata setelah masuk dia bilang, ternyata tidak bisa kok juga apa-apa. Kayak gitu karena ada mekanisme apa dan sebagainya di keadaan. Kalau saran saya Golkar ya sudah di nomor 2 saja lah. Karena iya biar dia belajar 10 tahun atau 15 tahun. Gitu karena sudah terlalu lama juga dia juara kan. Nah kenapa sakit hati di Lampung sama ini? Kenapa? Itu realitas bahwa itu juga membuktikan bahwa politik gaya Nasdem yang menang. Nah ini kalau akademisi kayak Pak Rahmat ini kan kalau cuma baru 1 kali kan itu belum bisa dijadikan sampel untuk Inspira. 2 kali lah. Golkar di nomor 2. Biar Demokrat yang nomor 1 nanti kan. Nah, itu. Ya kan? Bagaimana pas itu? Nah, jadi harus kalau saya sarannya ya sudah kembalikan saja kembali ke model-model lalu itu yang semua instrumennya luar biasa loh itu. Iya kan? Coba kamu bisa Golkar kalau kau lulus PDLT itu tadi, prestasi, dedikasi itu semua bisa dikuantifikasi, loyalitas bisa dan tidak tercela, yang tidak tercelanya yang tidak bisa dikuantifikasi. Tetapi tidak tercela ini juga misalnya kalau kau terindikasi korupsi ya udah selesai kamu. Tapi kan sekarang kan zamannya banyak-banyak uang, Bos. Jadi itulah problem-problemnya. Itu yang ingin saya sampaikan pertama. Yang kedua, saya bercanda biasa begini. Kita kan pada awalnya Golkar dan pada akhirnya juga Golkar. Generasi ini, generasi kita ini, kami ini, generasi kami. Karena kita belajar politik dari mana, Bos? Di zaman dulu. Belajar praktik politik dari mana? Ya dari Golkar. Kamu ini kan sebenarnya cuma pura-pura saja ini. Dia ini sangat Golkar ini. Beliau sangat Golkar. Orang Golkar yang ditempatkan dia. Ya, berkedudukan di Nasdem. Ya kan? Ya, Golkar, orang Golkar yang berkedudukan di Nasdem. Dan ingat Pak, semua partai politik yang ada sekarang itu sebenarnya pecahan Golkar. Pak Surya itu bikin Nasdem karena keluar dari Golkar. Pak Prabowo bikin Gerindra keluar dari ini. Dan seterusnya kan semua. Jadi, tapi ketika generasi berganti, pemain-pemain baru dan generasi masa kini berganti, itu juga sudah berubah atmosfernya. Jadi Golkar belajar kalah dulu lah, 1 kali lagi. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 orang dari, ya ada teman-teman dari media paling di belakang. Ya silakan. Ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Saya mau bertanya bukan menanggapi.
Ini saya mau bertanya optimisme Golkar sebesar apa untuk menjadi pemenang di pemilu 2029 mendatang. Apalagi kan pekerjaan rumah yang diberikan oleh Pak Bahlil ini sangat berat. Harus mengalahkan Nasdem yang sekarang ini jadi juara pertama di Sulsel. Nah, berbicara soal sosok Pak yang menggerakkan Partai Nasdem dan Partai Golkar saat ini. Di Nasdem kan kita tahu sosok Pak Rusdi Masse, apalagi sekarang ada Ibu Titi yang jadi wakil gubernur. Golkar sendiri untuk mengalahkan Rusdi Masse ini, Ibu Titi ini, siapa yang paling cocok, yang paling tepat? Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Sul, ada nama Pak Api, Wali Kota Makassar, yang digadang-gadang untuk menjadi calon ketua Golkar Sulsel. Katanya 17 daerah sudah mendukung dan bisa saja nanti aklamasi. Seberapa besar kans dari Api misalnya terpilih secara aklamasi atau terpilih untuk mengalahkan Pak Rusdi Masse ini? Makasih banyak. Ya, makasih Ibu Rahma untuk pertanyaannya yang terkait dengan apakah bisa menundukkan Nasdem. Tapi jangan lupa Pak, PSI sekarang ada. Iya, mungkin ini bisa ditanggapi juga. Jangan lupa itu. Iya, silakan Pak Sul. Makasih. Saya pertama ke beliau bahwa saya kalau namanya juga kompetisi kan kita berkompetisi. Ya, untuk kita nanti jadi pemenang, Pak siapa? Pak Asmi, pindah mungkin di Golkar supaya nomor 1. Karena Demokrat tidak dilambung di Golkar tuh, jadi pindah maki nomor 1 itu, insya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah beberapa perubahan yang terjadi, ya, bahwa insya Allah terus Ibu juga di belakang. Apa jawabannya? Jawabannya karena kita sepakat seluruh partai, ya, insya Allah akan kembali ke metode yang lama. Jadi sistem yang lama. Sehingga kan Golkar sudah kuasai sistem yang lama. Jadi itu pertama keyakinan saya. Keyakinan kedua adalah masyarakat sudah mulai sadar bahwa Beringin itu tempatnya bernaung dan sejuk. Ketiga, saya kira insya Allah optimis ini kalau Pak Api yang pimpin Golkar, masyarakat di Kota Makassar ini 1,5 juta. Mewakili beberapa kabupaten dan beliau ini telah membuktikan diri. Pertama, begitu calon legislatif dia terpilih, dia tinggalkan, dia berkompetisi yang tidak pasti menjadi calon wali kota, alhamdulillah menang. Berarti ini kan petarung. Dan kita tidak ragukan lagi. Sehingga terakhir Bu, kamu masih muda, kian tua-tua kita ini sudah mau pendena nyeto ya sadar mediri bahwa kita mau tinggal penetrasi mami ini kader-kader dan memberikan contoh yang terbaik. Dan seperti apa beliau katakan bahwa banyak kontraktor di dalam menyesal. Pak, saya ini ketua KPNC 2 periode, ketua Kadin 2 periode di Sulsel, sekarang masih Ketua Umum Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangannya di pusat, tidak pernah mau dan ingin masuk di DPR untuk mempertahankan itu. Dan yang masuk sekarang memang adik-adik kita ini dia belum, ya seperti apa disampaikan Pak Armin tadi, bahwa ada beberapa prinsip-prinsip dewan yang dia tidak pahami sebenarnya masuk di situ. Sehingga sampai di dalam ya bingung. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan masyarakat. Dan inilah saya bilang, 5 tahun cukup Pak, kita uji coba dan kita akan kembalikan kejayaan Golkar. Tidak diperpanjang Pak. Karena beliau juga akan masuk juga nanti. Saya yakin yang hadir di sini masuk yang memperkuat Golkar nanti di 2029, insya Allah. Karena memang sadar atau tidak bahwa Golkar harus kembali di Sulsel ini memimpin perolehan suara yang terbanyak. Kalau disebut tadi Pak individunya si A si B, saya tidak terlalu yakin kalau saya sebut individu si A si B. Pak, ketua Golkar nanti ke depan pengusaha dan pemerintah. Pak Api adalah pengusaha Pak. Kalau dia politisi lagi Pak,
terlalu banyak pertimbangannya untuk memutuskan. Orang sudah sampai di ujung, kita baru berpikir. Itu orang politik. Tapi kalau pengusaha Pak, 1+1 diyakini 2, selesai barang. Eksekusi. Nah, kebetulan Pak Apik memiliki itu. Dan dia juga penguasa. Dan jangan kita lupa Golkar adalah didirikan dari pemerintah. TNI, Polri, dan itulah kita Golkar pada waktu didirikan awal. Sehingga saya kira insya Allah ke depan saya tidak melihat, dan sekarang kita sudah bergerak. Baru-baru ini serentak Pak di acara ulang tahun 61 ini, semua se-Indonesia termasuk di Sulsel ini melakukan pasar murah besar-besaran Pak. Kami lakukan semua di kabupaten kota, alhamdulillah antusias masyarakat. Di saat-saat pas masyarakat sangat membutuhkan, kita melepas 3.000 paket sembako gratis dan sebagainya. Itu pasar murah betul-betul menyentuh. Dan itu programnya Pak Bahlil. Dan tidak dimiliki oleh yang namanya ketua Golkar yang lalu. Termasuk Erlangga, tidak ada kepeduliannya Pak. Pak Erlangga tidak ada peduliannya, wajar digantilah. Tidak ada peduliannya Pak. Kita sendiri yang pasang baliho kiri kanan macam-macam. Tapi ini Pak Bahlil betul-betul dia peduli. Makanya saya bilang jangan diganggu-ganggu itu Golkar. Biar tahu Bahlil yang ketua umum sampai selesai 2029. Dan lucu juga orang luar yang selamanya memberi gambaran yang tidak baik. Padahal kami semua di Golkar ini sepakat Pak Bahlil ini orang yang peduli. Kenapa? Karena ada sentuhan-sentuhannya dia. Dan dia membuat satu gerakan-gerakan yang memang ya namanya juga kader hikmi, kader kadin. Ya seperti itu adanya Pak. Jadi tanpa pamrih juga dia lepas program-program yang menyentuh kepada rakyat. Yang lalu Pak serba perhitungan dan takut. Sehingga tidak ada yang terjadi. Insya Allah ke depan kami juga bersepakat. Kenapa perolehan suara Golkar di Sulsel turun? Karena tidak adanya kebersamaan dari caleg DPR RI, provinsi, kabupaten, kota yang ada. Oleh itu kami minta nanti DPD 1 dan DPP agar semua caleg dan semua anggota DPR RI jangan jalan sendiri dan keluargamu. Kamu harus lewat tandem. Ini yang terjadi. Tapi kami biarkan Pak. Yang lalu kita tidak punya suara. Kita tidak punya hak untuk mengkritisi. Tapi kali ini Pak, saya bilang kita kritisi itu. Dan itu akan didengar. Dan insya Allah, tapi saya tidak usah kasih keluar trik-trik terlalu banyak di sini untuk saya menangkan. Jangan sampai Bapak Tantowi. Saya kira demikian. Makasih Pak. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kami akan sangat berharap dan sangat menerima apapun yang Bapak ucapkan dan Ibu ucapkan. Itu adalah suatu masukan yang sangat positif dan konstruktif, dan Golkar siap untuk dikritisi. Makasih. Ya. Baik Pak Sul, terima kasih atas responsnya. Kalau soal musdah dengan kader potensial, mungkin lobe-lobe forum dengan BKM akan membahasnya lain kali Pak Sul. Iya, nanti akan dikoordinasikan dengan pelaksana. Baik, selanjutnya mungkin Pak Armin Teputiri silakan memberikan respon tentang Golkar. Soal pertanyaan itu tadi, kenapa saya tidak memilih tidak aktif? Ya kita terlalu lama di politik, baru lihat saja mukanya orang udah bisa dibaca. Begitu. Histori itu di politik yang paling unggul itu adalah insting. Dari insting kita lihat udah tidak selesai barang ini. Ini kan begitu. Nah, yang menarik sebenarnya itu yang harus dipahami, Golkar itu punya program selalu itu dari Munas melahirkan program strategis yang menjadi patron bagi seluruh kepengurusan yang di-breakdown dalam bentuk program. Ada istilah catur sukses atau panca sukses. Itu yang pertama adalah satu, sukses konsolidasi organisasi. Maka setiap awal kepengurusan itu yang diselesaikan dulu konsolidasi organisasi. Lalu sesudah itu sudah semua selesai perangkat kepengurusan mulai dari pusat ini. Siapapun terpilih ketua DPD 2 ketua DPD 1 seperti itu. Lalu panca sukses kedua adalah sukses kaderisasi. Jadi setelah pengurus selesai dilaksanakan sukses kaderisasi. Lalu setelah semua pengurus ini, strategi saya buka aja ini. Ini yang dia tidak jalankan ini periode sekarang ini, kenapa seperti ini kenyataan terjadi. Saya beri masukan, malah lebih menjelaskan kepada saya. Bilang, mana lebih duluan di Golkar dan inti atau saya. Lalu kedua adalah bagaimana konsolidasi program. Nah, program-program internal partai yang dimaksud itu. Catur sukses atau panca sukses keempat itu adalah sukses pelaksanaan kemitraan dengan pemerintah, pusat atau daerah.
program pemerintah yang kita mitrakan apa segala macam. Catur sukses terakhir itu adalah sukses pemilu, pileg, pilkada, pilpres. Nah sayang sekali kalau Golkar dianggap tidak lagi jadi lumbung, hanya indikator satu yang dipakai. Panca sukses yang terakhir itu. Ya meskipun ujung dari panca sukses semua ini apa yang dilakukan 4 sebelumnya, catur ini menuju ke 5 itu menang pemilu. Sama dengan apa yang makanya apa yang dikatakan Pak Sul tadi terakhir ini Golkar lagi bagi-bagi sembako secara nasional dengan beribu itu. Apakah itu berkorelasi dengan elektoral di dalam pemilu? Tidak sama sekali. Kalau mau dibilang Golkar karena ikhlas tulus diselesaikan, jangan ini partai politik pasti ada masuk. Kalau itu, karena itu saya pernah sampaikan dalam rapat Golkar terakhir, tutup kantor Golkar, menjelang pemilu baru kita buka. Kita rekrut calon, biar bukan kader, tidak berlaku lagi itu PDLT yang dibilang Pak Hasmi. Kita rekrut yang punya duit. Lalu kita suruh jalan. Strateginya mudah. 11 dapil ini masa Golkar tidak bisa dapat 1? Berarti sudah 11 kursi bisa kita ambil. Kalau targetnya kemarin, dia mau ajak saya dialog, Bapilu, targetnya kemarin 18 kursi Pak Erwin Jamilah Kamak. Erwin berarti 11, berarti kurang 7. Berarti ada 7 dapil yang kita harus kerja 2 kursi. Ini dapat 18. Cara kerjanya, jangan mau ajar kayak begitu. Nah, apa lebih Golkar cara kerjanya seperti itu. Tapi kan tidak ada rumus mainan seperti yang dipakai, tidak ada mapping, tidak ada pola, tidak ada apa sekali yang dulu dianut oleh Golkar. Nah, apakah sekali lagi, apakah kita mau tutup kantor Golkar dulu, lalu kita cari caleg yang berada, berarti Golkar digeser ke arah yang pragmatis, tidak perlu pusing perkaderan, nggak perlu pusing PDLT lagi. Berarti itu Golkar bisa jadi menang nanti itu. Kalau mau juga pragmatis seperti itu. Kalau hanya mau menang. 4 catur panca sukses ini lupakan aja. Kita ambil catur sukses, panca sukses yang terakhir aja. Toh itu yang dilakukan Nasdem. Yang membuat jadi lebih banyak kursi itu, ya kan di dapilnya Pak Rusdi. Tinggal tandem aja. Pak Rusdi kasih keluar duit, caleg provinsinya dikasih duit, caleg provinsinya juga dikasih duit untuk sama-sama beli suara. Selesai itu dapat. Kalau mau seperti itu pragmatis sederhana sekali. Jadi untuk apa lagi perkaderan? Untuk apa lagi konsolidasi organisasi yang tadi panca sukses ini? Golkar tetap konsisten dengan ininya, meskipun di ujungnya akhirnya di sini tidak bisa. Karena ketika dilakukan konsolidasi organisasi bagus, pengurusan bagus, struktur bagus, berkaderan bagus, program bagus, seperti bagi sembako tadi, apa segala macam. Di ujung akhir kader yang ini tidak ada duit. Ya apa resikonya? Orang yang punya langsung datang punya duit. Anda tahu apa itu partai politik, dia juga masuk. Tapi dia lebih menang. Nah kalau kita mau arah pragmatis begitu, berarti ya boleh selesaikan Golkar sudah masuk ke arena itu. Tapi kalau mau bertahan dengan posisi sekarang ini, itu yang dibilang Pak Hasmi, syukur-syukur itu dapat juara kedua. Bisa saja juara ketiga lagi kalau mau konsisten dengan itu. Dulu saja ketika saya ada katakanlah duduk di Sopen di warung kopi, saya kasih masuk di Facebook atau apalah. Berlomba-lomba itu pengurus Golkar Sopeng. Kan tidak ada di Sopeng, berlomba lah datang bayarkan kita kopi cerita. Karena kita masih rajin konsolidasi. Sekarang ini pengurus Golkar provinsi kita sudah tidak anggota DPR provinsi hanya berapa saya kenal. Pengurus kabupaten lebih-lebih. Karena tidak ada lagi konsolidasi segala macam begitu. Karena itu bagi saya adalah apakah Golkar mau kembali lagi menjadi lumbung? Ini yang dimaksud istilah lumbung ini Pak, saya jelaskan. Saya dulu bikin buku tentang lumbung Golkar itu. Karena memang indikator Golkar se-Indonesia itu Sulsel. Hanya dua dianggap lumbung Golkar yang bisa jadi andalan adalah Sulsel Jawa Barat. Jawa Barat sekarang ini nih. Cuma terakhir saya mau bicara ini, ada juga kalimat yang membingungkan saya. Ketua Umum dalam pidatonya selalu mengatakan, tingkatkan suara. Selalu tingkatkan suara. Tidak pernah itu mengatakan, mari kita juara pemilu. Selalu bahasa colok dicermatin, bahasa politik, bahasa penuh dengan metafor. Mari kita memenangkan pemilu, mari kita menambah suara. Tidak perlu itu mengatakan juara. Nah ini apa yang saya mau maksud itu, seolah-olah ada persepakatan antara Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Gerindra. Nah ini saya punya analisis kuat. Ini ada fakta yang saya tahu persis tentang ini, meskipun saya tidak aktif di Golkar lagi. Itu agak ada persepakatan kenapa Bahlil jadi ketua itu kecamatan. Nah karena itu
Ke depan apakah Golkar mau kembali lagi menjadi Sulsel menjadi lumbung? Ya terserah. Mau pilih mana? Mau pilih pragmatis atau mau pilih ini? Atau menunggu sistem pemilu yang sedang berubah? Mau berubah? Berubah. Nah, itu kita tidak tahu. Karena asal tahu bahwa sistem pemilu nomor urut itu akan lahir di Kak Majid, akan lahir ke dari jenggot, biar subuh-subuh sudah latan di rumahnya Ketua Golkar siram taman. Karena yang namanya menandatangani orang caleg nomor urut atas itu begini. Saya 15 tahun menunggu di Golkar berkaderan. Ikut pemilu karena junior dibawa, masih nomor urut. Ikut pemilu berikut lagi, masih dibawa, ke masih junior. Ikut pemilu ketiga, masih dibawa. Keempat sudah senior saya, nomor 1 Pak. 15 tahun. Ya akhirnya Pak Amin saya bilang, lisu no. Geriten terpilih mau ke itu. Tapi setelah itu langsung berlaku sistem pemilu nomor suara terbanyak. Saya bilang, Pak, Bang, terpilih sistem pemilu. Macila komentok. Sesungguhnya dia bilang, macila katoka dikalahkan pilkada gara-gara sistem pemilu pertama Pak Amin saya terpilih karena DPR. Periode kedua dikalah karena sistem terbuka. Nah, itu saya bilang, macila katoki, kabapa. Langsung dia padaki. Itu yang bisa. Ya maksud saya, tapi itu membuat lahir kader-kader matang. Saya takut Pak Sul, kalau sistem pemilu berubah, adakah kader yang mau bertahan dengan itu? Bertahan nanti ke seperti itu. Karena nanti ketika caleg, dia pasti nomor bawa. Pak Mari, lebih pergi. Tidak usah bekerja. Kalau kita nomor bawa, tidak mungkin dapat. Itu nanti akan terjadi karena sistem yang baru dimulai lagi. Seandainya sistem dulu terus-terus. Nah, terakhir adalah sistem ini sesungguhnya berubah kemarin nomor urut. Gara-gara Halim Kalla yang tidak dapat kursi. Selalu mau nomor 1, diributi terus. Karena adanya Pak JK. Akhirnya Pak JK minta dirubahlah sistem ini menjadi sistem suara. Dia bilang, tidak adil ini. Yang banyak orang sampai lebih banyak suaranya tidak duduk. Banyak, dan nomor 1 tidak banyak suaranya duduk. Dirubahlah sistem ini. Saya kira itu yang dijelaskan Kak Mat dulu yang menjelaskan itu. Minta maaf ini, saya langsung. Jangan koreksi lagi apa saya bilang, karena saya di Golkar adalah lebih mengandalkan intelektualitas ketimbang kinerja. Baik. Moderator mungkin yang ngatur. Sebentar, kita waktunya sedikit sebentar. Oke, silakan. Jadi yang dimaksud beliau adalah nomor urut akan terjadi seperti pola lama. Insya Allah tidak, karena akan ada survei Pak. Siapa dan bagaimana survei akan dilakukan oleh masyarakat. Kalau dia yang terbaik dan ingin ya. Di mana PDLT Kak Sul? Ya, jangan dulu. Kita akan survei salah satu indikator untuk menentukan kinerja. Iya, termasuk yang ada dalam kinerja yang disurvei. Kalau hanya datang di Golkar, Pak, saya senior sudah 20 tahun, tapi datang duduk-duduk, saya kira bukan itu yang dimaksud senior. Kinerja. Apa yang kau lakukan untuk partai dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu yang kita, jadi saya hanya itu tambahkan bahwa tidak seperti itu. Makasih. Baik Pak Sul, terima kasih atas respon baliknya. Sekarang giliran Pak Dr. Rahmat mungkin memberikan elaborasi dari penjelasan kedua kader Golkar dan para peserta diskusi. Terima kasih. Seharusnya ini saya dengan Kak Majid di sini, Pak Sul di sini. Jangan berdekatan. Iya, seharusnya karena tidak karena tadi saya pikir karena bajunya yang sama ya relatif ini. Tenang. Jadi jadi saya lihat dari luar ya. Jadi gini. Itu kan sebenarnya partai-partai di seluruh Indonesia yang ada sekarang itu memang sebenarnya yang laku itu yang adaptif. Iya, adaptif. Dia apapun sistemnya. Karena masyarakat itu kan taunya siapa ketua DPRD, dari partai mana. Dia tidak mau tahu itu proses. Proses itu internalnya Bapak itu semua. Ya, ini saja belum apa-apa saya sebenarnya diam-diam. Jangan sampai egois semua orang-orang di Partai Golkar. Cara kerjanya individual. Enggak, saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Kurang lebih kalau misalnya mungkin ada ini Kak Zulya, sosialisasikan baik-baik apa yang Bapak lakukan di dalam partai. Ambil contoh saja gini. Ya karena kita sudah mulai menyebut tokoh ya. Saya sebenarnya hindari menyebut tokoh untuk ini. Tapi ya tidak bisa dihindari. Rasa-rasanya maaf.
figur Pak Bahlil untuk orang di luar Golkar, tidak adakah lagi tokoh yang lain itu? Nasional. Saya tidak tahu, kalau tadi bilang dia lebihin dari Pak Airlangga, terlalu banyak misteri di Partai Golkar. Dan itu tidak bisa selamanya dijustifikasi bahwa Golkar hebat. Kan strategi orang itu paling tidak begini ya. Sebesar-besarnya partai, ya, kamu bisa besar secara kuantitatif, strateginya orang buat parsial. Dalam teori itu berlaku itu. Besar, parsial, lemah. Kecil, kuat, kecil, nyatu, kuat. Harus kita terima itu fakta. Jangan sampai bapak-bapak di Partai Golkar masih terus nikmati euforia, wah kita orang hebat, kita orang hebat. Kecepatannya kita ini sekarang Bapak ya, ini kan maaf, kita untuk kepentingan Golkar kan. Kita selalu merasa kita hebat. Ingat, partai lain berusaha hebat dari yang ada. Tidak pernah ada yang sangka bahwa kelak nanti ketua DPRD Sulsel bukan dari Golkar. Ya. Ya. Padahal ini semua yang dilatih sama Kak Armin. Iya. Dan sekarang tidak bisa dihindari. Pragmatisme semua dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan dengan alasan tadi, oh kita mau perbaiki, kita punya kader. Kader sudah lewat Pak. Yang dibutuhkan orang sekarang pakai jaket itu, kemudian dia beraktivitas ini, karena transaksional semua di lapangan. Jadi tidak bisa kita sok suci di tengah orang yang munafik. Mana yang dimaksud munafik? Pencapaian tujuan. Kita mau apa kalau di luar sistem? Dan banyak orang Golkar yang tadinya inti, eksternal sekarang. Tinggal dia bilang, oh saya pernah tahu itu. Maaf, kamu di luar. Begitu membesarkan Golkar, dia katakan, wah kamu itu hasil kerja kami yang kamu nikmati. Oh maaf, inilah yang dimaksud di lambung. Ya, karena cara melambung orang itu ya tidak perlu ikuti aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Bagaimana caranya dia di depan? Orang bisa startnya sama, berproses, tapi ujungnya siapa? Finish yang diperhatikan. Ya saya minta maaf, kita turun di Sulsel. Saya termasuk, maaf ya, tidak terlalu surprise rasanya Pak Taufan Pawe jadi ketua Golkar, Sulsel. Kenapa surprise? Karena rasa-rasanya masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Ya, akhirnya saya katakan begini, salah satu strategi lawan mengalahkan kita itu mengirim orang yang lemah. Oke, Partai Golkar bisa katakan Pak Bahlil kuat di pusat, di Sulsel Pak Taufan, tapi faktanya kita bicara fakta. Ya. Di daerah-daerah dari cuma 11 yang turun, 11 2019, sekarang sisa 7. Ya. Jangan sampai nanti maaf kita kasihkan bicara euforia masa lalu, akhirnya nanti pemilu tinggal 5. Ya. Dan kita selalu merasa pokoknya kita lebih bagus jadi ciptakan kader yang baik. Sementara orang lain transaksional. Dan yang diterima oleh masyarakat yang transaksional itu, yang pragmatis itu. Ya. Akhirnya tinggal gigit jari saja. Dia bilang, kok bisa jadi ini semua karena kami. Ya. Lewat itu. Terlalu banyak yang bisa Kak Majid ya, mengenai Golkar. Kalau kita mau, ya itulah kecintaan. Sama rasa cintanya Kak Hasmi terhadap Golkar. Ya, yang masih berharap ya kalau bisa ya, karena kan Kak Hasmi juga punya hitung-hitungan tersendiri, ya. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad. Menarik sekali ulasannya dan saya yakin lebih menarik lagi dari Prof. Majid. Silakan Prof. Oke, saya coba. Mungkin bahasa saya tadi tidak komunikatif. 5
5 bakti yang mau dikembangkan oleh Pak Armin, kalau itu tidak ada di dalam satu periode, maka pasti tidak bisa menang. Dan untuk dia bisa ada di dalam satu periode, dia ada di dalam organisasi. Bukan orang. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kalau masih mau mengandalkan orang, saya pesimis. Pak Sul, saya sudah dapat suara dari sesama saya warga Makassar. Apa yang Pak Sul bilang, warga Makassar mulai was-was. Belum aku 1 tahun kesian jadi wali kota. Fokus mau bikin baik kerjamu di situ. Kalau kau kombinasi lagi dengan pekerjaan lain, jangan sampai kau bergagal di yang satu, kau juga tidak berhasil di yang satu. Ya, ini bagaimanapun yang seperti ini yang harus diperhatikan. Itulah sebabnya dalam pembicaraan saya tadi, saya protes kata merakyat. Golkar tidak perlu merakyat. Karena Golkar adalah rakyat itu sendiri. Bukan 17 ketua DPD 2. Itu bukan Golkar itu. Digiring supaya bisa aklamasi. Bukan. Golkar ini organisasi, Pak. Di dalam organisasi itu ada orang. Ada norma. Yang bekerja. Ini yang diramu ketiga ini. Memang barangkali tidak gampang. Tapi saya tidak percaya bahwa untuk menjalankan 5 pancabakti itu, kita tidak bisa temukan orangnya di setiap kabupaten. Saya tidak percaya. Pasti bisa dapat. Kita harus bunuh teorinya Pak Rahmat yang mengatakan harus pragmatis. No. Itu satu teori, tapi kita bisa bangun realitas yang lain. Jangan lupa, masih ada orang yang berumur di atas 40 tahun di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang masih punya kecintaan terhadap Golkar. Find him. Temukan mereka. Saya sudah 77. Kenapa saya katakan begitu? Karena kejayaan Golkar itu betul-betul ada di sekitar tahun 90-an. Orang yang ada menjayakan Golkar di awal tahun 90-an itu barangkali sudah tua, sudah saya termasuk. Tapi ada anaknya yang merasakan bagaimana keakraban di dalam kepengurusan Golkar itu terjalin dan terbina di dalam perjalanan waktu. Ini yang menurut saya harus dicoba kalau mau kembali memupuk pemilik suara. Mari coba pikirkan itu bagaimana caranya ini. Bahwa Golkar bukan mau merakyat, tapi Golkar adalah rakyat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terakhir Pak Arif ada yang ingin direspons sedikit. Terima kasih. Saya teringat waktu Ketua Umum Golkar dipegang oleh Harmoko. Ada satu pesan-pesan saya ingat Prof. Waktu itu Harmoko jadi Ketua Golkar, dia satu pesan. Kalau mau menang pemilu, meskipun dia hewan, manusia sepotong, hewan sepotong, rangkul dia. Itu pesan Golkar Turiolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Sudah jelas semua dari respon yang disampaikan oleh para panelis. Mengingat kasibnya waktu yang sudah hampir kita
2 jam. Oh, ada satu terakhir mungkin. Terakhir kita kasih kesempatan kepada beliau. Silakan perkenalkan Pak. Oh gitu. Tapi kita batasi waktu ya. Kita batasi waktu 2 menit untuk memberikan pernyataan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya langsung saja. Entah pertanyaan atau komentar. Oh, saya masih selalu ragu bahwa apapun sistem yang mau dipakai ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap perilaku pemilih, termasuk pragmatisme itu. Kemudian yang kedua, bahwa perubahan-perubahan sistem ini hanya kepentingan pragmatis para partai politik untuk bisa meningkatkan suara. Nah, persoalan kemudian integritas dan macam-macam itu kan mengikut sama situasi yang terjadi. Tetapi kenapa partai-partai yang ada di Senayan atau yang lain ini tidak mau merubah secara radikal ke akar sistem itu? Misalnya begini, kalau ada partai politik yang berani menyuarakan polling atau referendum, berapa sih idealnya partai yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Kenapa tidak ada partai? Di dalam keyakinan saya, kecenderungan rakyat Indonesia itu pasti memiliki jumlah partai. Taruhlah 10. Nah, artinya jika ini secara radikal itu dilaksanakan, dibikin referendum, itu yang menjadi patokan partai. Sehingga otomatis pragmatisme nanti itu akan terkurangi. Karena kita dipatok oleh partai, misalnya cukup 10 atau 9 atau apa, sesuai dengan keinginan rakyat. Nah itu jauh lebih mendasar. Nah kalau sekarang, bahwa memang ada klausul di undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berserikat yang kemudian ditafsirkan membuat partai baru. Tetapi kan undang-undang ini mesti juga dibaca oleh seperti apa aspirasi rakyat itu. Nah, coba disuarakan itu bahwa memang kan macam wacana saja, tapi tidak ada gerakan mendasar. Bagaimana lingkungan politik ini diubah secara mendasar. Bukan cuma kepentingan perubahan sistem secara pragmatis. Nah, itu juga akan berdampak secara signifikan terhadap perilaku pragmatisme pemilih. Nah, bahkan pragmatisme pemilih itu kan juga diciptakan oleh partai itu sendiri yang merubah-merubah sistem sesuai dengan kepentingan pragmatismenya. Nah, saya kira itu penting, lebih mendasar bagi saya, bahwa memang ada kebuntuan undang-undang di situ akan menjadi debat bahwa setiap orang berhak berserikat mendirikan partai. Tetapi ya mesti dirubah itu berdasarkan juga atas kehendak rakyat. Persoalan teknisnya bisa lewat referendum, bisa lewat pooling ke masyarakat, bisa lewat keputusan politik. Karena saya membaca bahwa kecenderungan masyarakat itu akan multi partai tetapi terbatas. Tidak seenak-enaknya membuat partai. Kalah bikin partai atau pecah partai ataukah ini. Nah, itulah kenapa kita politisi juga ini resah terhadap perilaku politik tetapi mewadahi juga pragmatisme politik itu. Bahkan perubahan sistem, kalau cuma sistem cara list terbuka, list tertutup, mix atau apa macam-macam, itu kan cuma kepentingan pragmatisme partai. Saya tidak yakin akan merubah perilaku politik masyarakat atau rakyat Indonesia secara radikal. Itu, terima kasih komentar saya. Terima kasih Pak. Namanya tadi Pak, namanya tadi? Hidayat Muhalim. Hidayat Muhalim. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Silakan Pak yang pembicara terakhir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Tada. Menurut saya kita tengah berada pada titik jenuh, hampir aja kita di situ. Titik jenuh, terutama publik dalam menilai bagaimana sebenarnya representasi politik di lembaga-lembaga legislatif.
akhir Agustus kemarin itu menjadi salah satu alarm kalau menurut saya untuk kita semua, termasuk pegiat-pegiat partai politik. Bagaimana publik begitu mudah dimobilisasi untuk menunjukkan ketidaksukaan, ketidakpuasan, bahkan kebencian terhadap teman-teman yang duduk di lembaga legislatif. Ini saya kira jadi alarm buat kita semua, terutama Golkar, karena Golkar ini kalau menurut saya yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi politik bangsa ini. Yang paling banyak dosanya pasti Golkar, karena paling banyak usianya, 61 tahun. Saya juga tidak yakin dengan itu, Kak Sul. Menurut saya, Golkar tidak menang di pemilu pun, tapi tetap tercatat sebagai peserta, itu sudah lebih dari cukup. Karena kemenangan Golkar harusnya kan seperti dibilang sama Kak Armin, kita sudah punya banyak kader di tempat-tempat yang lain. Kayak gitu. Sayangnya memang perubahan begitu cepat. Sehingga saya kira, saya setuju dengan Kak Rahmat, ya partai-partai ini harus adaptif. Kalau misalnya perubahan sistem, meskipun Kak Dayat bilang itu tidak akan banyak berpengaruh pada perilaku pemilih, memang masyarakat kita masih di bawah garis kemiskinan, lebih banyak begitu. Ini kalau dalam risetnya Kak Hamid Padu, ya masih sulit orang merdeka untuk memilih pada saat kondisi ekonomi kita belum bagus. Nah ini tugas partai juga sebenarnya. Hal yang paling urgen kalau menurut saya adalah reformasi undang-undang partai politik. Kita harus perbaiki ini karena hampir semua kita setuju bahwa masa depan bangsa ini ditentukan banyak oleh partai politik. Kalau partai politik kita bagus, dimodernisasi, kalau paling tidak bisa secara teknis dibiayai oleh APBN sehingga negara punya hak untuk melakukan audit misalnya, atau memastikan partai politik menjalankan tugasnya sebagaimana amanat undang-undang, saya kira ini bisa lebih bagus. Yang kedua, kalau perubahan sistem menjadi mungkin ada proporsional tertutup dan atau hybrid misalnya, saya memprediksi ke depan mungkin Golkar akan kesulitan karena di Golkar hampir kita tidak temukan tokoh nasional yang bisa menjadi panutan hari ini. Bahkan kalau seperti dibilang Pak Rahmat tadi ya, orang malah bertanya, ketum Golkar, kenapa tidak ada yang lain misalnya seperti itu. Saya tidak tahu kalau bagaimana konstelasi politik nasional kita belakangan ini nanti ya beberapa bulan terakhir, tapi menurut saya kehadiran Pak Purbaya itu akan merubah banyak lanskap politik kita. Betul. Hari ini beliau sudah disurvei calon wakil presiden yang paling kuat dengan rating yang paling tinggi. Ini akan banyak berubah. Kalau Golkar bisa ambil Pak Purbaya, mungkin bisa menang secara nasional. Tapi kalau Prabowo masih sehat, tidak akan mungkin menang Golkarnya. Gitu. Satu lagi, yang ketiga barangkali di Sulsel khususnya. Pada Pilpres lalu kita dapat Pak Anies Baswedan itu dapat 2 juta suara di sini. Dan kalau menurut saya, sedikit atau banyak Nasdem dapat banyak di situ. Kemenangan Nasdem di Pileg itu karena faktor itu. Karena memang aktor kedatangan Anies kampanye dan sebagainya banyak dimotori teman-teman dari Nasdem. Nah, kalau ini berubah dan kalau misalnya rencana besar ada partai yang didirikan oleh Pak Anies, kebetulan saya formatur di Sulsel. Seperti itu, ini saya kira harus menjadi alarm positif buat Golkar karena kayak Kak Armin apa ini kan semua guru-guru kami sebenarnya. Artinya kalau partai kecil ini bisa merangkak besar dan tiba-tiba jadi mengisi legislatif lebih banyak, saya kira kita punya harapan lebih baik. Seperti itu. Dan Golkar tetap menjaga nilai untuk itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 2 pembicara, penanggap. Saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Armin untuk menanggapi sekaligus memberikan pernyataan penutup, Pak Armin. Tadi kan saya mulai bicara apakah Golkar yang harus berubah atau sistem yang berubah. Pak Rahmat bilang adaptif, ya Golkar yang harus berubah. Golkar geli-geli dengan masa itu. Dengan gaya pragmatis seperti itu. Bukan orangnya terlalu lama menganut sistem itu pembobotan kader. Sehingga untuk melempar kader dengan tarik kemana lempar. Banyak sulit masih geli-geli. Nah saya sebenarnya menunggu tadi Pak Rahmat sebagai akademisi mempertemukan di 2 titik taut itu. Antara Golkar mau berubah atau kondisi masyarakat seperti ini. Sayang sekali Pak Rahmat menawarkan ya Golkar pragmatis saja. Ya, saya minta maaf tidak ketemu paham dengan itu, tidak ketemu paham. Nah, bukan hanya persoalan pragmatisme itu, dampak besar dihasilkan sangat besar. Lahir wakil rakyat yang tidak tahu tugas politika. Lahir rakyat yang hanya memikirkan dia suka-suka kalau dibakar kantornya karena dia sibuk ngurus makan siang gratis. Kan gini, yang jadinya fakta yang sedang terjadi. Mau Golkar berkontribusi dengan itu, masih gali-gali Pak. Seperti itu kami hadapi, bukan karena orang, ada sistem yang tadi itu, panca sukses yang diberlakukan di dalam. Sayang sekali tidak ketemu dengan sistem yang sedang berlaku. Apa yang dikatakan Asri tadi justru kajian kita seperti itu menariknya. Kenapa pragmatisme?
Kenapa populisme? Kenapa orang dengan sistem yang sekarang ini, orang lebih cenderung jual diri daripada jual program. Jika sistem yang dulu kita berani turun, karena saya kan pasti caleg saya di sistem nomor urut. Kita tawar program, Golkar tanding program orang. Sekarang ini kan tanding jual diri. Saya harus jujur mengatakan, 2 kali saya terpilih jadi anggota DPR wilayah Luraya, saya selalu peraih suara kedua dari seluruh caleg. Dan lillahi ta'ala tidak ada suara pun saya beli. Saya tidak berani, saya tidak mau boleh dicek di lapangan. Tapi karena kita jual gagasan, tapi lama-lama diseruduk juga oleh yang jual itu seperti itu. Nah, yang menarik, itu membuat kita jadi program ditawar. Jadi orang jual diri ke lapangan, bukan jual program. Dan semakin menarik ke depan, toh juga di negara luar sudah ada juga wakil rakyatnya dari AI, sudah ada menterinya dari AI, sudah ada perdana menterinya dari AI. Apakah ke depan memang pemilu tidak perlu ada lagi? AI lebih sanggup lagi menjawab tanggung jawab itu. Saya lebih senang kalau kajian seperti ini yang kita mau bicara, ketika kita mau bicara yang pendek-pendek seperti ini, agak malas juga saya. Tapi saya harus mengatakan, ya semuanya harus diubah seperti ini. Harus ada gagasan yang menarik. Sistem pemilu kita mainnya apa? Partai politik baik-baiknya apa? Kalau hanya didasari hanya survei-survei itu tadi, ya tergantung borong-borongan saja itu seperti itu. Sayang-sayang calon presidennya Bapak yang Anies Baswedan itu yang punya gagah pemikirannya tidak ketemu dengan selera rakyat. Sayang-sayang ketika semua anggota DPR memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata tidak berkorelasi dengan elektoral. Ketika dibangun jalanannya, lain lagi yang dipilih berikut. Karena siapa yang datang bawa duit. Ini kan tidak ketemu sudah. Jadi kacau. Akhirnya lahirlah kepala daerah seperti ini. Saya kemarin di Palopo ketemu wali kota yang terpilih, perempuan itu yang karena ganti suaminya. Ya bukan bingung-bingung, yang pimpin rapat selalu suaminya. Ya tapi apa itu pilihan rakyat? Mau kita ikuti selera begini? Mau Golkar ikut selera begini? Kalau Pak Sulban tidak, segera dibilahi tapi Iya baik Pak Armin. Menarik sekali di ujung-ujungnya. Selanjutnya Pak Sul, silakan Pak Sul, sekaligus dengan pernyataan. Maksud saya Pak Armin, Golkar itu tetap konsisten terhadap apa yang dia perjuangkan selama ini. Tidak akan neko-neko belok-belok seperti mau menjual apa dan sebagainya. Tidak, seperti itu. Saya hanya mempertegas bahwa apa yang disampaikan Prof. Majid itu adalah, saya sebenarnya Pak Moderator memancing sebenarnya ini untuk supaya keluar unek-unek untuk supaya dikritisi Golkar. Alhamdulillah semua sudah terpancing dan itu terima kasih banyak Pak Prof, Pak Doktor termasuk beliau dan penanya. Itulah harapan saya bahwa koreksi, mari kita sama-sama. Dan kalau saya hanya garis bawahi tadi bahwa 17 DPD 2 itu Pak Prof, itu hanya menjadi persyaratan yang ingin maju menjadi calon ketua. Syaratnya harus 30% dari suara yang ada. Saya ketua tim. Nah, terungkap. Saya ketua tim untuk melihat bahwa Golkar satu-satunya kalau ingin keluar dari persoalan yang sangat sulit selama ini dan insya Allah akan memenangkan di 2009, insya Allah 29 insya Allah kita ini. Kedua Pak Majid, sebenarnya bukan beliau yang mau, kami yang ingin. Jadi terbalik, bukan Pak Api yang mau, kami yang memohon kepada dia. Di antara kader semua yang ada kami sudah cari, ya sama-sama ya, termasuk itulah mungkin. Kenapa kita bicara jangka panjang, ya kan seperti itu ya. Jangan keluar dulu Pak Armin. Saya mau kritisi Bapak ini bahwa Bapak ini salah kader. Salah mengkader karena ternyata semua kader Bapak itu menjadi lawan Bapak gitu. Nah, ini lain kali Pak Armin ini kalau mengkader kita sumpah pocong dulu. Tidak. Maksud saya Bapak salah kader. Ternyata Bapak yang kader semua ini yang Bapak sebut tadi ternyata sudah menjadi kompetisi Bapak gitu. Ya termasuk di Nasdem, termasuk di apa. Ya itu
Keberhasilan seorang senior itu apabila dia ada berkesinambungan, Pak. Menurut saya, tak tahu menurut definisi Bapak, tapi menurut saya berkesinambungan apa yang kita harapkan menjadi program. Tapi ternyata mereka tuh lihat kemana-mana dan membentuk menjadi... ini kita akan luruskan kembali dan insya Allah akan kita tarik kembali. Yakin bahwa Pak, apa yang menjadi harapan Bapak di sana, di sini tersedia di Golkar, ya di 2029. Saya kira demikian. Insya Allah Golkar 2029 akan kita lihat dan insya Allah Pak Majid, di ruangan ini kita berjanji dan Bismillah untuk memenangkan di 2029. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sul. Silakan Pak Dr. Ahmad. Ini waktu saya ditelepon Gamul, saya bilang apa temanya Gamul? Masih ke Lumbung, Golkar Lumbung, Sulsel, iya kan? Saya bilang, bagaimana Gamul? Saya mau jawab ini tergantung maunya Gamul, ya. Jadi dia bilang, sembarang Gamul. Jadi kesimpulannya dengan berat hati ya, kan? Kita nyatakan bahwa sudah bukan Lumbung. Apa boleh buat? Sekarang ya. Artinya kondisi, ya. Dan apa yang Bapak pikirkan, itu juga dipikirkan partai lain. Kasmi ya? Itu juga dipikirkan. Jadi Bapak tidur saya pikirkan Pak. Iya. Jadi ini kan masalah strategi. Ya. Masalah strategi Pak. Salah satu contoh Pak Dokter sekarang kan Ya. Golkar ini yang mengadakan pertemuan. Bukan partai yang lain loh. Benar. Kan Golkar sudah satu step maju. Oke. Iya loh. Orang Nasdem yang bikinkan. Iya. Jadi Golkar yang kita tempatkan di Nasdem. iya. Kita persilakan dulu Pak Rahmat tuntaskan. Salah satu strategi juga itu ya, biar ilmunya ada di Golkar, partai lain yang operasionalkan. Dan itu yang dilihat oleh masyarakat. Jadi maksud saya begini, Pak. Pak Rusdi mantan ketua Golkar tuh. Iya. Jangan habis waktu dengan terlena masa lalu. Golkar ini harus move on. Ya. Nah, karena figur ketokohan itu tidak bisa dihindari, Pak. Role model. Itu mempengaruhi sekali. Ya kalau misalnya memang Kak Armin katakan bahwa ada desain yang masa jangka panjangnya, saya kira siapa yang meragukan ilmu-ilmunya Golkar semua. Itu sudah dilakukan. Boleh dikata begini ya. Saya pikir jangan sampai partai Golkar sekarang frustrasi. Bagaimana itu Gasmi? Frustrasi itu dalam pengertian semua dia sudah lakukan, tapi kenapa Lumbung itu? Belum kita lakukan Pak. Karena Oh iya. lalu selamanya tersendat dengan keketuaan. Iya. jadi belum dilakukan. Silakan lanjut Pak Rahmat, silakan. Karena ini saya anggap kita coba-coba masuk dapurnya Golkar ya, kita berilah harapan yang baik untuk Golkar. Ya, kita optimis. Begitu saja Gasmi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad. Prof Majid silakan Prof. Ya, saya mau loncat saja sebenarnya untuk tolong ada jilid 2-nya yang diskusi. Siap Prof. Tunggu dulu. Tapi kalau saya bisa usul, temanya adalah mengapa Golkar harus menang 2029. Kenapa tema itu saya usulkan? Karena saya belum pernah menemukan kembali kekuasaan atau kewenangan politik yang dimiliki oleh Golkar di Sulawesi Selatan yang memang mengedepankan wilayah, bukan daerah. Wilayah Sulsel dan orang Sulsel. Konsep itu yang saya mau cari. Kalau bikin diskusi yang berikut, tolong saya titip. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua panelis sekali lagi. Kalau mendengar hasil pembicaraan kita, saya teringat ungkapan seperti ini. Ketika Anda menyuntik seseorang, sertakanlah dengan vitamin. Karena jika tidak, hanya akan menimbulkan rasa sakit. Apa yang kita lakukan hari ini, memberikan masukan untuk Golkar agar lebih baik ke depannya,
menjadi masukan-masukan bagi Golkar ke depannya. Saya kira seperti itu. Saya tidak usah memberikan kesimpulan karena pasti Bapak Ibu peserta diskusi sudah menyimpulkan sendiri. Nanti saya salah menyimpulkan apa yang disampaikan oleh para panelis kita hari ini. Pak Armin Toputiri, Pak Sul, Pak Dr. Ahmad, Prof. Majid, Pak Arif, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Bapak Ibu peserta diskusi, terkhusus untuk teman-teman Golkar dari Takalar yang dibawa langsung oleh Pak Sul selaku Ketua DPD-nya di sana. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk kita semua setelah diskusi ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.